Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak. Sehingga kita bisa bertemu di Zoom meeting ini. Tentu dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu bagaimana mengkaji Al-Quran, membuat sholat kita bisa khusyuk, sehingga pada Pak, akhirnya maaf, kita bisa husnul suaranya khatimah. dikuatkan dikit, Pak. Kurang jelas terdengar. Baik Ibu. Suaranya kurang jelas ya. Kurang Bapak, Ibu? keras, Pak, kurang keras. Oh, kurang keras ya. Baik. Mic-nya agak dekat sedikit. Oh baik, saya pakai handsfree. Baik. Ya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, pada subuh hari ini kita akan membahas tentang salat khusyuk metode 3T untuk melanjutkan kajian kita pada 1,5 bulan yang lalu. Bagaimana? Sudah jelas, Pak? Jelas, Suaranya? jelas, Pak. Cukup. Baik. Sebagaimana yang terdahulu saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada 6 jenis sholat. Baik, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, 6 jenis sholat itu apa-apa aja Bapak Ibu? Karena yang lalu kita sudah sampaikan. Silakan dibuka aja mute-nya Bapak Ibu, nggak usah ditutup. Supaya enak gitu loh. Kita bisa interaktif. Karena ini kalau saya hanya satu arah, nanti ilmunya tidak tersimpan. Kalau tidak interaktif, biasanya otak kita itu bisa menyimpan ilmu. Silakan Bapak Ibu dibuka. Dibuka dulu mute-nya Bapak Ibu masing-masing. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu mute-nya. Monggo silahkan dibuka. Monggo dibuka mute-nya dulu Bapak Ibu. Supaya ketahuan juga nih. Ibu-ibunya hadir nih. Iya. Kalau bisa Silakan Bapak wajahnya Ibu. juga boleh. Wajahnya juga ditampakkan lebih bagus. Lebih bagus lagi. Lebih Iya. bagus lagi Bapak. Jadi serasa benar-benar berhadapan, komunikasi. Interaktif, iya. Interaktif. Karena kalau kita ceramah itu biasanya kalau satu sisi saja itu otak kita tidak bisa menyimpan, Pak. Kalau kita interaktif itu lebih tersimpan. Bapak Ibu silakan Ibu Bapak, sebelum saya mulai lebih lanjut tolong dibuka mute-nya. Speakernya dibuka, mute-nya. Mas Ya. Henry bisa dari hostnya bisa dibuka semua. Nggak bisa kayaknya Pak. Harus satu-satu masing-masing ya. Masing-masing Pak, hanya diingatkan doang. Nggak tahu kalau ada cara lain bisa. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ada 5 jenis sholat, ada 6 jenis sholat di dalam Al-Quran. Coba disebutkan satu-satu Bapak Ibu. Pertama, sholat Sholat mabuk. Sholat mabuk. Apa dasarnya dalilnya Bapak Ibu?
Ibu Dwi Astuti nih. Apa dalilnya Ibu? Iya, Di Pak. surah berapa? Surah berapa? Ayat. Anisa ya Pak, ya, Pak Ustadz ya. Surat Anisa, ya. An-Nisa, surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati sholat sementara kau dalam keadaan mabuk sampai kau mengerti apa yang kau katakan. Jadi kalau kita belum mengerti apa yang kita katakan, maka kita dianggap mabuk. Jadi ketika kita sholat, kita takbir Allahu Akbar, tetapi kita tidak mengerti apa Allahu Akbar, kita tidak paham maknanya. Jangankan makna, artinya pun kita tidak tahu, apalagi Al-Fatihah, maka kita sama dengan orang mabuk. Orang mabuk itu Bapak Ibu, ketika dia mabuk khamar misalnya, kita dia ngoceh terus setelah dia sadar kita tanya, tadi ngomong apa? Tidak jelas, dia tidak tahu. Nah sama seperti itu Bapak Ibu. Nah itulah kenapa disebut sholatnya mabuk. Nah sholat seperti ini tidak bisa membuat kita itu berubah perilaku kita. Karena dasar daripada sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholat kita belum bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, maka belumlah disebut dengan sempurnanya sholat. Itu hakikat daripada sholat itu. Banyak orang sholat tapi masih korupsi. Maka dia belum khusyuk dalam sholatnya. Yang dimaksud khusyuk itu adalah dia sudah merubah perilaku kita. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua namanya sholat munafik. Itu di ayat berapa Bapak Ibu? Surah apa? Anisa juga ya Pak. Surah An-Nisa ayat 142. Ini harus dicamkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini, sebelum saya lanjut saya sampaikan. Rasulullah bersabda bahwa ketika anak Adam itu meninggal, maka ada 3 hal saja yang bisa menyelamatkan dia dan ikut dia sampai ke alam barzakh. Pertama apa? Yaitu sadaqatun jariyah. Kalau kita berhadap sedekah jariah kita yang kita harapkan, maka tentu kita kalah dengan Abu Rizal Bakri, kalah dengan Yusuf Kalla. Bagaimana mungkin kita mau hebat? Kalau kita, yang kedua apa? Adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Kalau kita harapkan anak yang soleh, berapa banyak kiai, ustadz, bahkan ulama yang anaknya tidak soleh-soleha. Satu-satunya yang bisa kita harapkan yang menjadi amal jariah kita yang paling banyak adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu kita bermanfaat ketika kita mengajarkan atau mengajak orang untuk ikut sholat khusyuk sehingga dia khusyuk sholatnya, maka insya Allah turun kepada anaknya, generasinya turun-temurun, maka ini akan menjadi pahala jariah saat kita meninggal nanti. Ini pentingnya, namanya kita belajar sholat khusyuk. Supaya apa? Bukan hanya kita yang khusyuk, tetapi anak istri kita, keluarga kita, kerabat kita, orang di sekitar kita, bahkan lingkungan kita, bahkan masyarakat kita. Bahkan seluruh di negeri ini bisa khusyuk sholat. Sehingga bisa membentuk akhlak mulia. Nah yang kedua adalah sholat munafik. Itu di surah An-Nisa ayat 43. Kenapa saya ulang ini? Karena perlu diulang-ulang supaya bisa tersimpan di memori kita. Kalau hanya sekedar sambil lewat, maka dia tidak akan tersimpan dan itu akan menjadi sambil lalu doang. Nah, ini teori dasar yang harus kita kuasai dulu sehingga kita ketemu siapapun kita bisa sampaikan bahwa ini dalilnya. Sebab kalau kita tidak tahu dalilnya Bapak Ibu, maka orang makin mudah mengacau kita. Ketika dibilang di Quran nggak ada, nah, kita bingung juga. Tapi kalau kita tahu dalilnya, kita sampaikan dalilnya, maka tidak ada lagi dalil untuk mengelak dari situ.
Nah, itu. Yang kedua adalah tadi sholat munafik. Yang mana itu surah An-Nisa ayat 140. Innal munafiquna yukhadi'una Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza kamu ila sholata kamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Allah membalas tipu daya mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, sholatnya malas-malasan. Malas-malasan dia. Pokoknya sebentar, akhirnya lewat waktunya, tidak terasa. Yang kedua, cenderung riya. Yura'unan nasa, cenderung riya. Kalau ada pejabat, ada apa, cepat sekali. Saya pernah bersama wali kota, pejabat wali kota Makassar setiap subuh hari Jumat keliling untuk ceramah dan memberikan penjelasan. Saya yang ceramah, Pak Wali yang buka, saya yang ceramah. Kalau Pak Wali Kota hadir, maka seluruh jajarannya ikut hadir. Tapi kalau Pak Wali tidak hadir, maka yang hadir hanya tertentu saja. Nah, inilah yang disebut riya, cenderung riya. Hanya mengharapkan kalau ada orang dia bisa sholat. Kalau tidak, malas-malas. Yang ketiga, ini yang paling banyak nih. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Takbir. Allahu Akbar. Begitu baca masuk doa iftitah mulai. Waktu Allahu Akbar masih mending Pak, Bapak Ibu. Ketika dia sudah baca iftitah mulai pikirannya. Mikirnya sandal lah, mikir mola, mikir pakaian, mikir macam-macam. Nah, inilah yang membuat masalah di dalam sholat. Dan ini yang paling banyak Bapak Ibu. Bukan hanya kita saja, kiai pun seperti itu. Kenapa? Karena belum pernah ada yang mempelajari standar. Alhamdulillah, Pak Lukman Hakim, Kiai Haji Lukman Hakim itu membuat satu metode namanya salat khusyuk 3T. Apa itu? Tumaknina, tafakur, tadabbur. Tumaknina artinya tenang, tenang dalam bacaannya, tenang dalam pikirannya, tenang dalam gerakannya. Tafakur artinya dia memahami bacaan-bacaan ayatnya, dia mengerti artinya, dia paham betul makna-maknanya. Tadabbur artinya dia memaknai bacaan-bacaannya, dia menghayati betul apa yang dia baca. Seperti kalau Bapak Ibu baca WA, Bapak Ibu hayati betul, seperti itulah seharusnya sholat. Nah, ini yang tidak kita latih. Makanya perlunya yang namanya latihan. Terapi sholat khusyuk itu. Itulah perlunya terapi. Untuk melatih bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita menjadi jangkar. Jadi di dalam pikiran bawah sadar itu atau alam bawah sadar ada istilahnya jangkar. Kalau dalam bahasa Bugisnya atau dalam bahasa Makassarnya namanya subconscious mind, pikiran bawah sadar. Nah itu. Jadi ketika kita sholat, kita harus masuk ke posisi alfa. Nah untuk masuk ke posisi alfa tidak gampang Bapak Ibu. Kalau tidak ada triggernya tidak bisa. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Tidak bisa. Contoh saja ketika Bapak Ibu misalnya nonton, ibu-ibu aja misalnya tuh. Ada yang nonton misalnya nonton sinetron, nonton Korea, dia menangis tuh. Terbawa tuh. Nah itu dia masuk alam bawah sadar namanya alfa. Kalau bapak-bapak itu nonton olahraga biasanya. Nonton bola, nonton balapan. Nonton macam-macam tuh olahraga, dia ikut juga tuh goyang. Ketika dia nonton misalnya bola menendang, dia juga tendang kiri berteriak. Nah, itu namanya dia masuk alfa. Kondisi alfa. Nah pada kondisi alfa inilah harusnya sholat kita lakukan. Kenapa? Karena pada saat itu fokus kita menjadi satu. Frekuensi otak kita itu turun. Yang tadinya masuk di sadar menjadi namanya pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Itu frekuensinya antara 7 sampai 12. Saya sudah pernah sampaikan bahwa otak kita itu frekuensinya mulai dari 0 sampai 24. 0 sampai 3,5 namanya delta. Yang mana delta itu tidurnya yang tidak merasakan apa-apa. Tidak mendengar apa-apa. Itu delta. Kemudian
3,5 sampai 7 itu namanya theta. Theta itu seperti orang mimpi. Jadi ketika dia mimpi, itu theta. Kemudian 12 sampai 24 namanya alfa. Alfa itu ketika kita ngantuk-ngantuk atau ketika kita nonton sesuatu itu terbawa, itu alfa. Kemudian beta itu 12 sampai 24. Nah, inilah frekuensi otak manusia. Nah, frekuensi ini punya tingkatan-tingkatan, pada setiap tingkatan berbeda fungsinya. Ketika Bapak Ibu berada di beta seperti sekarang ini, maka yang bekerja adalah akal kita. Akal yang diberikan oleh Allah. Makanya beda kita dengan binatang, itu adalah akal. Kita diberi akal. Akal itu Allah simpan di otak kiri. Kenapa di otak kiri? Karena otak kiri selalu sadar, selalu aktif. Dalam 24 jam itu hampir tidak pernah tidak aktif. Tapi otak kanan itu tidak selamanya aktif, Bapak. Nanti ada trigger. Atau nanti ada kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu yang tadinya sadar, dia masuk ke alam bawah sadar. Maka ketika kita lakukan, dia menjadi tidak sadar. Contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya keluar rumah, yang biasanya menuju kantor, dari kantor ke rumah dengan jadwal yang sama. Maka ketika Bapak Ibu libur, hari libur, Bapak Ibu keluar rumah, biasanya kalau Ibu lagi tidak fokus, itu biasanya larinya ke kantor. Biasanya mau lari ke lain, ternyata tiba-tiba jalannya menuju kantor. Karena apa? Kebiasaan yang tersimpan di alam bawah sadar, Ibu menjadi tidak sadar. Seperti itu. Nah, itulah contohnya. Jadi kebiasaan melatih diri di dalam terapi sholat itu akan melahirkan satu namanya refleks. Ketika Bapak Ibu terapi yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika Bapak Ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu akan merasakan nikmatnya Allah yang tidak terputus di dalam diri Bapak Ibu. Karena itu sudah dilatih. Maka terasa itu nikmatnya Allah itu. Terbayang nikmatnya Allah itu. Nikmat pendengaran, penglihatan, nikmat nafas, pikiran, perasaan. Itu semua nikmat Allah yang terbayang. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Ketika Ibu terapi membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, maka yang terjadi Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu langsung terhayati itu maknanya apa? Rasa syukur yang tidak terhingga. Kenapa? Karena nikmatnya Allah itu begitu banyak. Jadi sehingga melahirkan rasa terima kasih. Dan itu akan terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Baik dalam sikap maupun perilaku serta bahasa kita. Seperti itu. Nah, makanya penting sekali yang namanya latihan itu. Kalau Bapak Ibu tidak melatih itu setiap hari, sama aja Ibu mau belajar menari misalnya, Ibu tidak pernah latihan. Cuma satu kali latihan, sisanya tidak latihan, maka Ibu tidak mungkin bisa menari. Seperti itu. Ibu harus latihan tiap hari, latihan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Latihan. Terapi, sholat. Supaya apa? Terpatri dalam jiwa kita. Sama dengan Al-Fatihah, karena sudah seringnya kita baca, maka sangat sulit kita melupakan Al-Fatihah itu. Walaupun sudah bertahun-tahun kita tidak baca. Tapi itu pun kadang-kadang kita bisa terpeleset dalam membacanya kalau kita lama lagi tidak baca, kan seperti itu. Nah, itulah fungsi daripada latihan terapi atau OWOT, one week on terapi itu, yang diajarkan oleh Pak Lukman Hakim. Saya tidak terlalu bahas di sini, saya hanya mengingatkan Bapak Ibu bahwa itulah pentingnya yang namanya OWOT tadi. Karena dengan OWOT itu kita bisa terpatri, melahirkan satu kebiasaan, melahirkan satu perilaku, dan melahirkan satu yang namanya karakter. Bagaimana karakter Bismillahirrahmanirrahim diterapkan dalam hidup kita. Bagaimana karakter Maliki Yaumiddin. Nah, itu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian kemarin kan saya sudah juga membahas tuh apa perbedaan jiwa, ruh, nyawa.
sama tubuh. Sudah Bapak Ibu ya? Bapak Ibu dibuka aja mute-nya Bapak Ibu, nggak apa-apa supaya kita lebih enak. Kalau mute-nya tertutup Bapak Ibu mau bertanya, sambil jalan mau bertanya silakan Bapak Ibu. Supaya nanti tidak ini. Buka mute-nya. Sudah, apa bedanya Bapak Ibu? Roh dengan jiwa dengan nyawa bedanya apa Bapak Ibu? Sudah kemarin Pak Rodian ya, saya bahas itu ya. Udah ada. Tubuh, bedanya roh, apa Bapak Ibu? nyawa itu ada. Ya. Bedanya Bapak Ibu? Nah inilah pentingnya kita mencatat Bapak Ibu. Setiap Zoom meeting itu Bapak Ibu tolong siapkan yang namanya pulpen dan kertas. Kenapa? Apa yang disampaikan Ustadz itu ditulis, siapapun yang menyampaikan bertanya ditulis, supaya apa? Kita bisa mengingat-ingat. Karena kalau pertemuan seperti ini tuh yang diingat hanya 5% Bapak Ibu. Paling banyak 10%. Kalau kita tulis itu bertambah menjadi 20%. Kalau kita ulang-ulangi itu akan menjadi 50%. Kalau terus kita ulang-ulangi, barulah dia bisa tersimpan lama. Itulah pentingnya kita mencatat. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua urusan yang kecil maupun yang besar tertulis. Itu di surah Al-Qamar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kalau jiwa, saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Ya, silakan. Jiwa itu adalah merupakan gabungan antara ruh dengan nafsu. Dengan nafsu. Itu nyawa, Bu. Nyawa itu. Kalau gabungan nafs, gabungan jiwa sama ruh itu namanya nyawa. Nafs itu jiwa, Ibu. Kenapa penting ini? Kenapa penting? Ya, kenapa Ibu? Begini Pak, kalau misalnya ada firman Allah yang mengatakan jiwa yang tenang atau nafsu, nafsul mutmainnah. Iya, itu jiwa. Ya. Jadi jiwa itu bukan yang menghidupkan, yaitu ruh dan juga nafsunya. Oh, jadi keliru ya Pak Ustadz. Bukan, keliru Bu. Jadi jiwa itu, makanya saya jelaskan sedikit kembali Bapak Ibu ya, supaya tidak salah. Ketika kita dalam kandungan 3 bulan 10 hari, maka sempurnalah tubuh kita, jasad kita. Kata Allah, "Tsumma sawwahu." Kemudian kami sempurnakan apanya? Jasadnya. Kemudian apa lagi? Wa nafaha fihi min ruh, ditiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh, maka yang terjadi adalah terjadi pergerakan. Jadi ruh fungsinya pertama adalah bergerak. Kemudian apalagi panas. Kemudian apalagi dia tumbuh. Kemudian apalagi selain tumbuh dia bernafas. Nah, inilah fungsi ruh 4 ini. Makanya di dalam Al-Quran ruh itu hanya 7 kali, 7 ayat saja disebut. Kutiupkan ruh, Ruhul Kudus, dan ruh Al-Quran. Selain itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, itulah ruh. Kemudian jiwa ini adalah pendengaran, penglihatan, hati dan hati nurani. Hati nurani isinya adalah pikiran dan perasaan. Makanya di surah 17 itu ayat 85 Allah sampaikan tuh. Allah sampaikan tuh kepada Rasulullah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Hai Muhammad, kalau kau ditanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku. Tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Kenapa sedikit? Karena fungsinya hanya 4. Yang banyak disebutkan jiwa. Yang mana jiwa itu? Jiwa itu pendengaran, penglihatan, hati nurani. Makanya Allah sambung ayat tadi, wa nafaha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan padanya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Hati nurani itu isinya pikiran dan perasaan. Itulah yang disebut jiwa. Itulah yang dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah
di surah 17, surah Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani dipintai pertanggungjawaban. Nah itulah Bapak Ibu, jiwa. Kemudian nyawa adalah perpaduan antara roh dan jiwa. Makanya disebut nyawa. Karena kenapa? Yang dicabut nyawa. Dua-duanya dicabut. Ruh dicabut, jiwanya dicabut. Dua-duanya tercabut. Itulah disebut nyawa. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian kemarin saya sudah bahas juga tentang makanannya Bapak Ibu. Apa makanannya ruh Bapak Ibu? Apa makanannya jiwa? Bapak Ibu, makanannya jiwa apa Bapak Ibu? Agama mungkin. Pak Ustadz. Apa makanannya jiwa Bapak Ibu? Kira-kira jiwa itu makanannya apa? Keyakinan. Ya. Untuk membersihkan jiwa itu kira-kira dengan apa Bapak Ibu? Silakan Bapak-bapak, membersihkan jiwa itu dengan apa Pak? Zikir. Ya, zikir. Ya, bisa juga. Tapi di Quran bukan zikir Pak. Zikir bisa menenteramkan jiwa. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya menenteramkan, tapi bukan makanannya, bukan membersihkan. Istighfar. Ya, istighfar. Di dalam Al-Quran tidak membersihkan jiwa. Sholat juga tidak membersihkan jiwa. Nyatanya jiwanya kemana-mana. Sedekah. Nah, sedekah Pak. Sedekah. Kenapa? Yukti malahu yatazakka. Mereka menginfakkan hartanya untuk membersihkan. Membersihkan apa? Jiwanya. Jadi jiwa itu dibersihkan dengan sedekah. Kenapa disebutkan jiwa dibersihkan dengan sedekah? Karena orang yang tidak bersedekah maka dianggap masuk dalam kategori dia musyrik. Kenapa musyrik? Karena dia mempertuhankan hartanya. Seperti itu. Makanya orang yang tidak bersedekah itu sama dengan orang yang musyrik. Kenapa? Dia mempertuhankan hartanya. Seperti itu Bapak. Tuhankan hartanya. Ya, mempertuhankan hartanya. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Jadi makanannya jiwa adalah sedekah. Sedangkan makanannya ruh, juga makanannya jiwa, juga makanannya nyawa. Tetapi bukan makanan inti daripada jiwa, tetapi makanan inti daripada ruh. Apa itu? Sholat. Sholat itu makanan intinya ruh. Kenapa? Karena gerakan, nafas, bacaan itu makanan inti daripada ruh. Kalau nyawa kita adalah semuanya. Baik zakat, baik sholat itu makanan. Baik puasa itu makanannya nyawa. Jadi seluruh makanan jiwa dan ruh makanannya nyawa. Seperti itu Bapak. Supaya apa? Kita tidak salah dalam membersihkan. Nah itu Bapak. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi inilah jiwa yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada akhirnya. Itu di surah Al-Imran ayat 25 dan 30. Di situ Allah berfirman bahwa setiap jiwa atau tiap-tiap jiwa di padang mahsyar nanti akan dimintai pertanggungjawaban atau akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi dibalas Pak. Jadi apapun yang dikerjakan di dunia ini akan dibalas. Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Seperti itu Bapak. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita harus selalu ingat bahwa apapun perilaku kita bukan hanya di akhirat dibalas, di dunia juga dibalas. Makanya banyak kita melihat contoh-contoh para pemimpin kita yang di dunia ini
pada akhirnya dia menderita. Kenapa? Karena banyak melakukan penzoliman. Tapi di dunia ini hanya panjarnya saja Bapak Ibu. Kita dibalas itu hanya panjar saja. Nanti di akhirat baru pelunasannya. Di kuburan itu ibarat saya adalah cicilannya. Jadi kalau panjar kita beli motor misalnya 30 juta, panjar 500 ribu kan kecil Bapak Ibu. Nah cicilannya di kuburan, pelunasannya nanti di akhirat. Nah seperti itu kira-kira. Bagaimana dasarnya bahwa saya bilang di dunia dibalas? Itu Allah berfirman di surah As-Sajdah ayat 21. Walanuzikannakum minal adabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami kasih merasakan azab di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi di dunia ini diberikan azab sebagai peringatan. Seperti corona sekarang ini merupakan azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang-orang yang beriman namanya adalah ujian. Jadi tidak semua yang menimpa kita masalah itu adalah ujian. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan, waduh saya diuji nih karena sakit nih. Saya sakit corona diuji sama Allah. Belum tentu. Bisa jadi diazab, bisa jadi musibah. Bapak Ibu, bedanya musibah, ujian, dan azab sama cobaan apa Bapak Ibu? Sudah pernah ya saya sampaikan yang lalu ya, Pak Rodian? Belum rasanya Pak. Belum ya? Apa bedanya Bapak Ibu? Kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya azab, ujian, cobaan, dan musibah. Bapak Ibu? Nah inilah pentingnya Bapak Ibu, kita tidak hanya ngaji bahasa Arab saja. Saya selalu ingatkan bahwa di dalam kita mengaji itu, kita juga harus mentadaburi, memahami betul ayat-ayatnya Allah. Sehingga bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Kalau Arabnya saja yang kita baca, maka dia hanya sekedar sebagai suara yang merdu saja. Tetapi tidak bermanfaat buat kita. Ada pahalanya? Ada. Tapi pahalanya tidak diberikan kepada kita. Pahala nanti di akhirat terhadap bacaan Quran kita diberikan apabila kita laksanakan apa yang kita baca. Makanya Bapak Ibu kita harus tahu semua ketika kita dapat masalah, oh saya sakit, saya diapa oleh Allah ini. Kita introspeksi, oh ternyata saya ini musibah. Saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu. Kita mulai daripada musibah. Musibah, Allah berfirman di surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30, Allah berfirman bahwa apa saja musibah yang menimpa dirimu itu diakibatkan ulah tanganmu sendiri. Artinya ulah perbuatan kita sendiri. Jadi musibah itu diakibatkan oleh perbuatan kita. Contoh nih, ketika ada orang yang baru belajar naik motor. Dia baru belajar naik motor, tapi dia naik motornya di jalan raya, akhirnya ketabrak. Itu namanya musibah. Sebenarnya bisa dihindari. Contoh banjir. Banjir itu bisa dihindari. Tapi karena tidak ada yang mau peduli, ya jadi banjir. Seperti itu. Pohon ditebangi dan sebagainya. Itulah namanya musibah. Nah, itu Pak. Jadi musibah itu adalah sesuatu yang kita tahu sebenarnya akan terjadi, tapi kita sengaja melakukan. Nah, itu namanya musibah. Yang kedua adalah ujian. Ujian itu Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, apakah kamu mau dibiarkan begitu saja mengatakan dirimu beriman sebelum diuji? Jadi kalau kita menyatakan diri kita beriman harus diuji. Dites dulu. Sebagaimana kita kalau saat tamat SMA, misalnya sudah tamat SMA nih Pak. Pak Rodian tamat SMA, Pak Endi tamat SMA, terus dibawa tuh ijazahnya ke Pak Rektor atau Bu Rektor. Nilai saya 9 semua nih. Tolong saya diterima. Diterima nggak Pak Rodian? Belum Tes tentu. dulu. Diuji dulu. Oh, belum tentu. Diuji dulu, masuk dulu SBMPTN. Diuji. Kalau udah lulus baru dinyatakan lulus. Sama dengan kita. Saya sudah sholat nih Allah. Saya sudah sedekah, saya udah kata Allah, saya uji dulu. Kenapa? Perbuatan-perbuatanmu dulu banyak yang menzolimi orang. Rasakan juga bagaimana dia rasa. Dulu kau pernah ngambil duitnya orang, rasakan juga duitmu diambil. Sakit nggak? Sakit. Sabar nggak? Sabar. Oh ya udah lulus.
Jadi nanti sudah bertobat, kemudian baru orang bisa diuji. Jadi setelah dia bertobat, menyatakan dirinya betul-betul tunduk patuh kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya, barulah diuji. Itulah ujian. Jadi ujian itu nanti orang berbuat baik itu baru diuji. Kemudian azab. Azab itu adalah peringatan. Peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa. Orang-orang yang selalu melanggar aturan Allah. Ini diazab, diperingati. Sama tadi misalnya orang naik motor. Naik motor dia habis ke tempat misalnya minum tuh dari karaoke. Minum. Terus keluar ditabrak. Itu diperingati oleh Allah. Disayang tuh diperingati. Berhentilah ke situ. Supaya kau selamat. Dia nggak peduli. Udahlah dibiarkan sama Allah. Nanti diperingati lagi. Dia nggak peduli. Diperingati dia nggak peduli. Dicuekin sama Allah. Makanya Allah berfirman. Fi qulubihim maradun fadalahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, ditambah penyakit itu. Karena sudah diingatkan tidak mau. Makanya Allah berfirman di surah Al-Baqarah, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau peringati atau tidak, mereka tidak akan mendengar. Ditutup semua pendengarannya, penglihatannya, pikirannya ditutup oleh Allah. Sudah tidak ada lagi jalan. Nanti sudah di leher, baru dia ingat, ya Allah, kenapa saya ini diambil? Saya belum bertobat. Kata Allah, selesai. Habis. Nah, itu namanya diazab, Pak. Kemudian cobaan. Cobaan itu Allah jelaskan itu di surah Al-Baqarah ayat 214. Jadi cobaan itu adalah ibaratnya kalau kita diuji itu ada matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, itulah cobaan. Jadi orang bisa diuji dengan cobaan itu. Orang diuji dengan cobaan kemelaratan. Orang diuji dengan cobaan misalnya kesenangan. Orang diuji dengan cobaan misalnya kesulitan. Nah, seperti itu. Itu cobaan, Pak. Cobaan isi daripada ujian, isi daripada azab, dan isi daripada musibah. Nah, itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu antara ujian, cobaan, musibah, dan azab. Oke, Bapak Ibu. Supaya kita tahu, karena sering sekali saya ketemu orang ketika dia sakit, aduh, saya diuji nih. Padahal oleh Allah dia di musibah tuh. Kenapa musibah? Sudah tahu ini corona, dia ke rumah sakit, ke tempat orang corona. Dia jenguk orang corona, kena juga corona, itu namanya musibah. Sudah tahu ini ada corona, dia tidak pakai masker. Seenaknya saja, tidak cuci tangan, dia kena, maka namanya musibah. Sebenarnya bisa dihindari. Tapi ada orang yang sudah pakai masker, sudah apa, kena corona. Bisa dua hal, bisa oleh Allah dikasih peringatan, kembali ke jalan Allah. Oh, ini sudah salah, supaya ingat gitu loh. Ternyata tidak ingat Allah, cari minyak kayu putih, cari ini, cari itu dulu. Bukan Allah dulu yang diingat tuh, yang ngasih penyakit. Yang dicari obat dulu tuh. Jadi obatnya jadi Tuhan. Nah, itu. Harusnya Allah dulu yang diingat. Setelah itu baru cari obat. Ini tidak balik, yang dicari obat dulu. Nah, bedanya orang beriman. Begitu dia kena corona, Allah dulu dia ingat, ya Allah, saya kena corona. Tolong saya, sembuhkan saya. Kasih saya jalan. Saya ikhtiar ini, ya Allah, sembuhkan saya. Baru dia cari minyak kayu putih, cari yang lain-lain. Cari obat. Nah, itu bedanya, Bapak. Hebat juga nih, belum. Oh, itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi itu bahwa orang itu harus diuji dalam prosesnya. Bagaimana Allah cara menguji kita? Itu tadi. Ada yang diuji dengan ketidaknyamanan. Ada yang diuji dengan kenyamanan. Ada yang diuji dengan anaknya, dengan istrinya, macam-macam. Tergantung dari perilaku-perilaku sebelumnya. Makanya Bapak Ibu selalu saya sarankan, kalau kita sudah 50-an tahun ini baru bertobat, rugi. Kalau dulunya kita banyak kesalahan, rugi besar. Kenapa? Karena kita harus dipres itu apa yang pernah kita lakukan, kezaliman atau
perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah yang dulu-dulu itu diujikan kembali kepada kita. Dan itu akan dipadatkan. Karena umur kita mungkin tidak sampai 100. Jadi kurangi saja 15 tahun masa balik kita. Karena 0 sampai 15 atau 0 sampai 12 tahun kita balik. Jadi ada 35 tahun itu harusnya kita jalani lagi 35 tahun. Kan umur kita belum tentu 85 tahun. Misalnya cuma 60 umur kita, berarti 10 tahun ini 35 tahun berbanding 10 tahun, dipres tuh apa yang pernah kita lakukan yang melanggar-melanggar, dipres di 10 tahun itu, makanya tambah berat tuh. Rasanya ujian itu berat banget, karena dipres waktunya, seperti itu. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang tidak lulus ujian. Seperti itu Bapak. Nah, nanti kalau kita sudah lulus ujian, barulah Allah mengambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Ada orang yang dikembalikan kejayaannya kalau dia diuji kemelaratan, dikembalikan dulu, kemudian diuji kembali dengan kejayaan, apakah dia sudah baik atau tidak. Kalau sudah sadar, sudah benar-benar sesuai aturan Allah, maka dicabut dalam keadaan husnul. Tapi bagi yang kembalikan kejayaannya kemudian berubah lagi, selesai, tidak dikasih waktu. Diambil dalam keadaan su'ul khatimah. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Makanya yang muda-muda itu anak-anak kita perlu dipahamkan. Supaya sejak muda-muda, sejak masih SMP, SMA, terutama itu pas selesai balik, dia sudah berubah. Maksimal itu 25 tahun dia sudah sadar. Jadi sedikit sekali itu masa ujinya buat dia. Tidak banyak ujiannya, tidak berat. Beda dengan kita-kita ini yang sudah tua. Baru sadar, berat banget ujiannya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu silakan dibuka mute-nya langsung bertanya ya. Supaya langsung kita jawab dalam proses saya sampaikan ini. Kemudian Bapak Ibu kembali kita kepada sholat khusyuk. Ya. Pak Ibrahim, Mas. Silakan. Ya. Ibu Desti. Ini Pak tadi yang membahas mengenai ujian, musibah, azab, sama cobaan. Iya. Kan itu yang tahu perilaku kita, sikap kita kan diri kita sendiri. Betul. Apakah orang lain itu bisa menilai, oh ini ujian, ini musibah gitu? Kan yang paling tahu kita, misalnya kita berusaha bisa, untuk. Bisa Ibu. Kan kita nggak tahu dalamnya orang itu. Iya, yang tahu orang dekat kita Ibu, yang melihat kita perilaku kita sehari-hari. Iya kan. Nah, orang yang dekat kita, yang sangat dekat sama kita itu tahu perilaku kita sehari. Makanya Bapak Ibu, ketika ada misalnya teman nih jatuh naik motor, maka ketika itu temannya ngomong, aduh kasihan si A itu diuji oleh Allah. Karena dia tahu tuh temannya baik. Wah kasihan tuh dia dapat musibah. Oh kasihan tuh dia dicoba. Ada lagi tuh kalau musuhnya, biarin aja dia diasap sama Allah. Dia sering marah-marahin saya. Nah, itu. Tetapi orang yang dekat sama kita, yang tahu persis, yang hampir 24 jam sama kita, itu akan lebih banyak tahu tentang kita. Itu seperti itu. Tetapi kalau persisnya memang, yang tahu persis kita ini diasap, musibah, atau apa ujian, itu kita sendiri. Makanya ketika kita dapat masalah, Bapak Ibu, kita langsung introspeksi diri. Waduh, saya di apa ini? Saya kena corona misalnya. Waduh, saya di apa sama Allah ini? Diujikah, diasapkah, atau musibah? Oh, saya ke sana tadi tidak pakai masker, berarti musibah. Minta ampun sama Allah, minta bahwa saya ini hilaf ya Allah. Saya ini manusia biasa. Tentu sering hilaf. Berikan saya petunjuk agar saya kembali ke jalan. Sambil kita mencari obat, tapi ke Allah dulu, jangan ke obatnya dulu. Nah itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Nah, karena begini Bapak Ibu, seandainya orang-orang yang meninggal di kubur itu dibangunkan dan ditanya, dosamu apa? Kebanyakan mereka itu cuma satu, apa itu? Musyrik. Mayoritas itu kebanyakan orang yang meninggal itu musyrik Bapak Ibu. Kira-kira kenapa saya sampaikan bahwa musyrik Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Kita interaktif Bapak Ibu. Karena ceramah kalau tidak interaktif nanti tidak tersimpan. Kalau interaktif itu enak tuh tersimpan di pikiran kita. Nah, hanya apa musyrik kira-kira? yang
Iya. Karena Ya, selain mayoritas musyrik, musyrik. selain musyrik itu diampuni, Pak. Kebanyakan diampuni. Kalau kafir tidak juga, Pak. Kafir juga tidak diampuni, Pak. Munafik Iya, juga kafir. tidak diampuni, Pak. Karena masuk dalam Munafik musyrik juga kan tidak. itu. Ya, Jadi musyrik. Iya, kenapa Pak musyrik? Mengutamakan Kenapa dia materi. musyrik sama saya? Dan iya, Nah, itu akan salah selain satu, Allah. Pak. Nah, itu salah satu, Pak. Tapi kan persoalannya, dia tidak tahu Tuhan, Pak. Nah, orang kan tidak tahu Tuhan, Pak. Kira-kira Tuhan ada berapa, Pak? Ya? Bapak Ibu, Tuhan ada berapa, Bapak Ibu? Satu. Tidak, Tuhan banyak, Bapak Ibu. Tuhannya non-Muslim 3. Tuhannya orang Hindu banyak lagi. Tuhan manusia banyak. Ya. Ya. Kira-kira definisi Tuhan apa, Bapak Ibu? Supaya kita tidak salah nih. Kalau kita tidak tahu siapa Tuhan itu, nanti kita nyatanya mempertuhankan bukan Allah. Yang menciptakan. Jangan-jangan kita sebut yang menciptakan, tapi kita tidak tahu tuh. Malah yang kita sembah bukan yang menciptakan, Pak. Karena Tuhan itu banyak, Pak. Allah itu satu, tapi yang mana Tuhan Allah itu? Harus kita tahu Tuhan dulu, Pak. Kalau kita sudah tahu Tuhan, baru kita tahu Allah tuh. Kalau kita tidak tahu Tuhan, tidak bisa, Pak. Maksudnya Tuhan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, Tuhan itu adalah segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita, yang mempengaruhi dan mendominasi hati dan pikiran kita, sehingga kita berketergantungan kepadanya. Itulah Tuhan. Jadi segala sesuatu yang mempengaruhi dan mendominasi hati dan pikiran kita, sehingga kita berketergantungan kepadanya, itulah Tuhan. Jadi kalau yang mendominasi hati kita adalah harta, mempengaruhi pikiran kita harta, dan kita bergantung kepada harta itu, maka itulah Tuhan kita. Banyak orang yang mempertuhankan jabatan saat pilkada kemarin. Dengan berbagai cara dia lakukan supaya mendapatkan jabatan itu. Itulah yang disebut mempertuhankan jabatan. Maka apa yang terjadi? Orang seperti ini kalau meninggal, maka jangan harap diampuni dosa. Walaupun sedekahnya sebesar gunung, bahkan lebih dari itu tidak dihitung oleh Allah. Nah ini Bapak Ibu, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Makanya untuk memperbaiki semua ini, yang pertama harus kita benahi adalah sholat kita. Karena yang pertama dihisab saat kita meninggal Bapak Ibu adalah sholat. Rasulullah bersabda bahwa yang pertama dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik semua. Kenapa? Karena ketika sholatnya baik, berarti perilakunya juga menjadi baik. Karena sholat harus bisa merubah perilaku. Dia harus tanha anil fasya' wal munkar. Ini inti daripada sholat. Kalau sholatnya tidak bisa mencegah dia dari keji dan mungkar, maka sholatnya belum khusyuk, maka sholatnya tentu tidak diterima. Nah itu di jenis sholat yang keempat. Apa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashibun. Beruntung berpahala orang-orang mukmin itu orang yang khusyuk dalam sholat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita luar biasa, diberikan otak kanan, otak kiri. Otak kanan fungsinya adalah untuk imajinasi, untuk bank memori. Kemudian otak kiri berfungsi adalah untuk empiris berdasarkan pengalaman kita. Yang kedua adalah fungsinya adalah daya nalar. Kemudian logika. Ya. Nah, disitulah disimpan yang namanya akal. Allah menyimpan akal di situ. Supaya apa? Kita bisa membandingkan. Jadi apa informasi yang masuk disaring dulu di situ. Benar apa tidak. Bagaimana supaya benar? Buka Al-Quran. Buka tuh Al-Quran dilihat. Oh ini dia salah yang disampaikan.
Tidak usah kita protes, tapi kita jangan laksanakan disampaikan. Sama yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Jangan lihat yang saya sampaikan, jangan lihat yang menyampaikan, tapi lihat apa yang saya sampaikan. Kalau yang sampaikan ini berdasarkan Al-Quran, terima. Kalau di luar daripada Al-Quran, jangan ambil. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, bahwa kalau semua hadis yang saya sampaikan ini tidak sesuai Al-Quran, maka tinggalkan. Atau ada satu saja yang tidak sesuai Al-Quran, tinggalkan, jangan dipakai. Yang dipakai itu yang sesuai dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu selalu saya sarankan bahwa yang paling pertama Bapak Ibu, belajarlah Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari, pahami, laksanakan, kemudian siarkan, dan pelihara. Jadi yang pertama adalah baca, yang kedua adalah pelajari. Nah ini yang tidak kita lakukan. Banyak kita membaca saja. Jadi tatanannya sampai hanya suara saja, hanya membaca. Tidak pernah kita pelajari. Metode belajar Al-Quran ini harus kita tahu. Selama ini kita baca Alif Lam Mim, oh saya sudah, misalnya kalau bulan Ramadan itu lomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, di Al-Quran kita dilarang membaca cepat-cepat. Tapi tetap aja setiap tahun, setiap Ramadan, bahkan setiap kali kita baca Al-Quran, kita buru-buru dalam membacanya. Orang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzil. Bayangkan. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Kemudian Allah berfirman lagi di surah Al-Insan. Di situ Allah berfirman bahwa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau cepat-cepat gerakkan lidahmu untuk membaca, memahami Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan di dalam dadamu. Jadi kita disuruh membaca secara pelan-pelan supaya kita paham maknanya. Kita paham maksud daripada ayat itu. Nah ini yang sering kita tidak laksanakan Bapak Ibu. Setiap saat kita baca Al-Quran sifatnya hanya buru-buru saja. Dan jadi apa yang terjadi? Kita tidak paham Quran. Bapak Ibu, saya bertanya lagi, boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Doa yang paling cepat dikabulkan siapa Bu? Doanya siapa? Doa ibu. Doa ibu. Kalau doa ibu cepat dikabulkan, maka tidak ada lagi anak-anak yang narkoba. Nyatanya banyak Bapak. Orang terananya. Orang? Terzolimi. Orang terzolimi. Kalau orang terzolimi Bu Neneng, itu yang diterima cepat doanya, maka orang yang terzolimi akan mendoakan orang yang dizolimi. Bermasalah, nyatanya tidak juga. Mana yang lain di Bapak? Ya? Yang dari hati yang tulus. Doa dari hati yang tulus. Kalau doa dari hati yang tulus, maka nyatanya banyak doa orang yang tulus tidak dikabulkan. Doa orang yang suka bersedekah, Ustaz. Doa orang yang suka bersedekah. Nyatanya banyak orang yang bersedekah Bapak Ibu, doanya juga tidak dikabulkan. Bisa kita lihat. Cobalah Bapak banyak bersedekah, berdoa, belum tentu Pak. Tapi ada orang, ada ini ketika dia ketika dia berdoa, apapun doanya diterima dan dikabulkan oleh Allah. Ada yang berdoa, ada ketika dia berdoa langsung diterima doanya Pak. Apa saja doanya diterima. Siapa kira-kira? Siapa ya? Nah, ini doa orang-orang yang sungguh-sungguh memohon. Oh, kalau doa yang sungguh-sungguh memohon itu belum tentu Bapak. Tapi kalau yang ini satu berdoa langsung di Quran dijelaskan. Siapa dia? Iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Lebih cepat dikabulkan doanya iblis daripada doanya Nabi Muhammad.
Kenapa Bapak Ibu? Mau lihat buktinya? Bandingkan ini. Di surah 38, surah Sad. Silakan buka Qur'annya Bapak Ibu kalau ada. Surah Sad ayat 79, 80. Silakan ada yang bisa baca. Terjemahannya saja. 80. Surah 38. Nah, coba Pak dibaca. Surat keberapa Pak Ustaz? Surah 38. Ayat 79 80 coba Pak. 79 88 38. Surah Sad. Ya. 79. Ya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." 80-nya? 80 Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh." Nah, coba Pak. Begitu dia berdoa langsung Pak dipanjangkan umurnya. Kan diminta panjang umur itu kan Pak? Diminta panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Sampai manusia dibangkitkan. Allah bilang apa? Langsung diterima doanya. Kemudian berikutnya lagi. Di ayat berikutnya itu kalau Bapak baca langsung ke bawah ada lagi tuh. Dia minta. Dengan kemuliaanmu atau dengan kekuasaanmu saya akan menyesatkan semua. Benar Pak? Ada? Ayat berapa itu Pak Rodian? Yang mana Pak? Di situ juga Pak, di bawahnya. Oh, yang kemuliaan. Dengan kemuliaanmu. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Apa di bawahnya lagi? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi hanya hamba yang terpilih saja yang tidak bisa disesatkan. Allah memberi izin Pak. Langsung dikasih izin. Nah inilah contoh bahwa iblis itu langsung diterima. Makanya Allah berfirman di surah As-Sajdah, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'amna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Kata Allah, firman Allah, sekiranya aku berkehendak, kata Allah, sekiranya aku mau, kata Allah, sekiranya aku mau, kalau Allah mau, semua bisa diberikan hidayah, kata Allah. Semua bisa diberi petunjuk. Sehingga tidak ada orang yang berdosa. Tidak ada orang yang lari dari aturan. Kan begitu. Tetapi kata Allah sudah begitu ketetapanku. Kenapa? Karena Allah sudah membuat MOU dengan iblis. Apa MOU-nya Allah dengan iblis? Iblis silahkan kau goda anak cucu Adam. Kuberikan kesempatan. Nah itulah dipakai Allah sebagai ujian untuk kita. Seperti itu. Makanya diberikan apa keinginannya. Iblis itu. Ibaratnya iblis itu dulunya adalah menteri. Menterinya Allah. Kan dia taat tuh sama malaikat dulu. Ribuan tahun dia taat. Kemudian ketika Adam diciptakan, dia mulai membangkang. Waktu membangkang udah dipecat. Ketika dipecat diberi kewenangan oleh Allah karena dia minta. Ya Allah semua proyek lewat saya. Kata Allah silakan. Aku pakai kau untuk uji makhluk yang namanya manusia. Nah iblis itulah dipakai untuk uji kita. Karena permintaan iblis itu untuk menyesatkan kita. Makanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu saya sudah sampaikan. Setan wajib kita lihat tak Bapak Ibu? Wajib enggak? Wajib. Enggak. Wajib ya? Ya? Dilihat. Kita tidak bisa melihat setan bukan Pak Ustadz? Bisa ya? Bisa Bu. Bisa. Coba Ibu lihat di surah Al-Baqarah ayat 168 sama Al-Baqarah 208. Di belakang ayat itu sama. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kau mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Kalau musuh yang nyata kelihatan enggak? Iya, kenapa kita nggak lihat? Itu sudah diulang-ulang oleh Allah tuh. Yang mana setan itu? Minal jin nati wanas, dari kalangan jin dan manusia. Ini sebenarnya saya sudah ulang-ulang ini Bu, sudah sering saya ulang. Minal jin nati wanas, saya ingatkan aja kembali. Dari kalangan jin dan manusia.
Yang mana manusia yang menyesatkan kita, yang mengajak kita ke tempat-tempat yang Allah larang. Nah, jin bisa dilihat. Tadi bangun nih, udah bangun nih. Bangun jam, misalnya jam 4. Kita mau salat tahajud. Misalnya nih, subuh jam 4.40. Kita bangun jam 4. Oh, salat tahajud, salah-salah. Udah lewat, udah enak nih. Mau salat subuh belum, tidur sedikit lagi deh 40 menit. Saya kurang tidur tadi. Bangunnya kebablasan. Nah, itulah jin. Salah satu contohnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian saya lanjutkan lagi bahwa kenapa saya bilang doa iblis itu langsung diterima. Bapak Ibu bisa lihat di surah Al-Baqarah tadi ayat 214. Di situ ketika cobaan diberikan, maka Rasul pun berkata, di mana pertolongan Allah? Pak Ibu coba lihat tuh surah Al-Baqarah ayat 214. Di mana pertolongan Allah? Artinya apa? Masih ada jeda. Masih ada ujian. Untuk para nabi pun masih diuji, tidak langsung diberikan apa yang diinginkan. Ada proses. Sementara iblis tidak ada proses, apa yang diminta langsung diberikan. Kenapa? Karena dijadikan sarana prasarana Allah untuk menguji manusia. Nah, itulah kenapa iblis diberikan apa yang diinginkan supaya dia bisa menjalankan tugasnya, yaitu menyesatkan manusia. Seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana menginterpretasikan bahwa doa iblis di manusia ini juga sama. Jadi manusia itu yang bergaul dengan iblis, doanya langsung diterima. Makanya Bapak Ibu kalau mau cepat doanya diterima, bergaul sama iblis, Bu. Menyatu sama iblis, cepat itu. Udah nih ketawa. Bagaimana kita melihat Bapak Ibu contohnya bahwa dia bergaul sama iblis di dunia? Serem banget. Nah, enggak Ibu, contoh orang yang pakai apa tuh di Jawa tuh kalau mau kaya. Tusuk. Nah, pakai itu. Diterima nggak doanya, Bu? Dia kan berdoa tuh. Astagfirullah. Gimana? Diterima enggak parodian doanya? Ya. Terima Pak. Contoh orang yang pakai apa namanya? Kalau mau pesugihan tuh di Jawa tuh. Iya. Ada kan? Iya, di Gunung Kawi. Pakai gitu. Diterima nggak Bu doanya Bu? Jadi kaya nggak? Iya ya, ya Allah. Iya. Itu doanya siapa itu Bu? Doanya iblis tuh. Nah, orang yang menggendam Bu di jalan. Dia menggendam itu dia doa dulu Bu, baru dia gendam orang. Diterima enggak doanya? Diterima. Terus gimana Pak kalau kita orang Muslim pengen cepat diterima doanya? Ya, Kita ada proses Ibu. Orang Muslim itu tidak serta-merta. Harus betul-betul Muslim. Nabi gitu. aja doanya proses Ibu, tidak langsung. Jadi memang harus sabar dan ikhlas gitu ya. Sabar. Makanya sholat dan sabar jadi penolong. Allah jadikan itu. Allah menolong kita dengan sabar dan sholat kita, Bapak Ibu. Makanya sabar itu yang paling penting. Tapi apa sabar itu? Kan itu masalah, Bu. Iya. Sabar itu kan kita nggak tahu. Iya, betul. Yang mana disebut sabar? Apakah kalau kita ditempeleng orang kita diam aja itu disebut sabar? Enggak. Nah, yang mana sabar itu? Sabar itu yang berserah diri kepada Allah, terima apa adanya. Dan tapi berarti kalau berusaha. Kalau ibu ditempeleng berarti terima apa adanya kan? Bukan itu maksudnya. Nah itu Bu. Nanti kalau sabar ini kita bahas sendiri panjang Bu. Butuh waktu 1 jam lagi tuh kita bahas tentang sabar, tentang zakat. Bersangkutan dengan tema saya, maksud saya itu mungkin saya lagi uji kesabaran gitu loh Pak. Jadi saya kepengen minta. Jadi sabar itu ketika kita sudah bertobat. Nanti kita bertobat. Jadi yang utama itu adalah pertobatan Bu. Tobat dulu ya Pak ya. Tobat dulu Bu. Kalau kita tidak tobat, maka bukan sabar namanya. Sabarudin namanya.
Jadi tobat dulu Bu. Tobat itu bagaimana sih tobat? Ibu baca surah Al-Baqarah ayat 160. Apa itu? Orang tobat itu nanti dia mengakui seluruh kesalahannya. Kemudian dia menyatakan bahwa tidak akan mengulangi dan menggantinya dengan perbuatan baik, baru dia namanya tobat. Jadi kalau orang bertobat itu tetapi dia masih melakukan, itu bukan tobat, namanya tomat. Tobat kumat. Dan ketika tobat itu tidak serta-merta Allah terima. Contoh saya pernah contohkan. Ketika ada pencuri nih, dia pencuri handphone atau pencuri mobil lah, pencuri mobil, ya Allah saya bertobat, nggak mau lagi berbuat. Kata Allah baik. Iblis bilang, ya Allah memang dia sudah tobat, sudah 200 mobil yang dicuri. Dikali aja 5 juta satu. Berarti sudah berapa miliar. Kata Allah, jadi iblis, ya dimiskinkan dulu, dimiskinkan dia. Dengan berbagai cara, miskinlah dia. Ketika dia miskin, ya sudahlah, saya juga sudah kaya, pernah sudah rasakan, saya tobatlah. Kata lagi, iya ya Allah, dia sudah miskin, tapi dia masih sehat, jadi dia masih bisa. Coba dikasih sakit, saya sakit, dia sakit, masih sakit, akhirnya masih bisa dia tahan. Iya ya Allah, memang dia sakit, tapi keluarganya belum sakit, keluarganya lagi dikasih sakit. Akhirnya tidak bisa bayar rumah sakit, kena kanker, kena apa, akhirnya mahal. Dapat lihat mobil lagi, kesempatan, dikasih lagi kesempatan tuh sama iblis. Kesempatan tuh curi mobil, dicuri lagi mobil itu. Berarti nggak tobat. Akhirnya apa? Selesai dia. Berarti dianggap tidak bertobat. Nah, kapan dia bertobat? Ketika dia lihat mobil itu, oh saya nggak mau, saya bertobat. Betul-betul tobat. Apa yang terjadi? Maka Allah tanya, iblis bagaimana? Iblis bilang, ampun ya Allah, orang ini sudah benar-benar bertobat. Saya sudah tidak bisa ganggu. Kata Allah, Jibril, kembalikan semua kejayaannya. Gantikan kebaikan-kebaikan. Itulah di dalam Al-Quran Allah berfirman. Allah menggantikan keburukan-keburukan dengan kebaikan ketika bertobat. Kapan? Setelah diuji. Diuji dulu. Yang mana contohnya? Adalah Nabi Ayub alaihissalam. Itulah contoh dalam Al-Quran. Makanya Allah berfirman di surah An-Nur, bahwa orang-orang terdahulu, kisah-kisah yang ada di Al-Quran menjadi pelajaran buat kita. Jadi itulah fungsinya kita belajar Al-Quran, supaya kita tahu kisah-kisah Nabi di Quran itu sesuai Al-Quran, karena banyak juga kisah Nabi di luar yang diplesetkan. Kalau di Al-Quran pasti sama. Nah kalau itu kita lihat, oh itulah menjadi pelajaran buat kita. Seperti itu Bapak. Sehingga nanti dalam hidup kita bisa menjalani dengan baik. Nah ini dulu barangkali Bapak Ibu 1 jam, nanti tinggal tanya jawab lagi. Karena sudah 1 jam Pak Rodian, jadi lanjutnya mungkin kita tanya jawab. Silahkan saya akhiri dulu ceramah kita, nanti sambil tanya jawab lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Rodian. Monggo yang mau bertanya. Saya mau tanya Pak. Ya, Bu Dwi, monggo. Ya, monggo. Ya. Terima kasih Pak Rodian, terima kasih semuanya sudah memberikan kesempatan. Pak Ustadz, karena saya itu suka ikut setoran bacaan Al-Kahfi, maksudnya saya tuh sering baca Yasin, Al-Kahfi gitu. Nah, kemudian tiba-tiba saya tuh mentadaburi itu Pak Ustadz yang Zulkarnain, Yajus, Majus. Kalau nggak salah 83 itu sebetulnya ayat itu kan ada yang mensiratkan, ada yang tersirat, ada yang tersurat juga maknanya Pak. Jadi bagaimana kita itu bisa memahami bahwa itu ayat yang tersirat, itu ayat yang tersurat. Kan mungkin juga harus dengan bimbingan gitu. Kalau menurut begini Ibu. Ya. Saya sudah paham Ibu, saya sudah paham. Jadi begini Ibu. Jadi Al-Quran itu ada 2 Ibu di dalamnya. Pertama adalah ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang jelas. Jelas artinya tidak perlu orang penafsiran. Siapapun yang baca hampir sama penafsirannya. Kalaupun lari beda tipis doang. Yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat inilah yang banyak, yaitu ayat-ayat perumpamaan. Diumpamakan semut, diumpamakan ini. Inilah butuh yang namanya penafsiran dan butuh ahli.
Tetapi Allah menyuruh kita dulu mempelajari ayat-ayat muhkamat. Kalau kita yang awam ini tidak perlu pelajari ayat mutasyabihat. Aku membaca tapi tidak perlu pelajari. Yang paling penting adalah muhkamat dulu. Kalau muhkamatnya kita sudah tahu, baru yang masalahnya muhkamat aja nggak pernah kita paham. Contoh tadi setan. Setan itu ayat muhkamat, Ibu, ayat jelas. Sudah dijelaskan di ayat pertama, kedua. Makanya cara belajarnya itu seperti itu tadi. Ketika kita buka Al-Quran, kenapa ini Allah menyatakan bahwa setan ini musuh yang nyata? Berarti kelihatan dong. Kita pakai akal kita. Oh iya, kelihatan. Bagaimana Allah kok bisa kelihatan? Cari. Oh, semua hampir sama. Terakhir An-Nas, dari kalangan jin dan manusia pantasan kelihatan. Apanya yang kelihatan? Apa fungsi setan itu? Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada dan pikiran manusia. Siapa contohnya? Nabi Adam. Nabi Adam itu digelincirkan dari kenyamanan, dari sorga. Berarti setiap kali kita digelincirkan dari jalan Allah, itulah setan. Berarti ini setan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam belajarnya. Itu ayat muhkamat. Jelas. Contoh masalah jiwa tadi. Jelas. Jadi tidak perlu penafsiran. Makanya kalau kita rajin belajar, rajin mencari, maka kita, apalagi sekarang Ibu gadget di tangan. Gampang sekali Ibu cari misalnya tentang kafir. Bukalah semua ayat tentang kafir. Siapa yang paling pertama kafir? Kenapa disebut kafir? Apa masalahnya sampai disebut kafir? Kita tahu begini. Gampang kan? Fasik. Siapa saja yang disebut fasik? Ini orang fasik. Di Quran jelas itu ayat-ayat yang jelas. Nah, ayat-ayat yang tidak jelas itu jangan Ibu bahas, tinggalkan dulu. Nanti Ibu belajar tersendiri. Itulah perlu yang namanya guru yang di situ. Tapi gurunya juga harus dilihat, jangan sembarang. Karena itu penafsiran, Bu. Artinya bisa berdasarkan ro'yu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa yang paling tahu takwilnya itu Allah. Yang paling benar takwilnya Allah. Makanya saya sangat hati-hati kalau yang namanya ayat mutasyabihat. Tapi kalau ayat muhkamat itu tidak perlu diragukan. Seperti itu Ibu Dwi. Jelas Bu Dwi? Jadi saya harus belajar gitu ya. Kalau misalnya belajarnya ada begitu Ibu. Mentok Jadi itu saya harus belajar. Caranya Bapak gimana? Ibu mentok. Kalau mentok Ibu tinggalkan dulu itu. Jangan itu. Cari yang ringan-ringan, yang mudah. Makanya Allah bilang, bacalah apa yang mudah bagimu. Fakra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah bagimu, kata Allah. Jangan yang sulit-sulit dulu. Tingkat dasar. Nanti kalau kita sudah paham betul ayat muhkamat ini, baru kita melangkah ke ayat mutasyabihat. Itu Ibu perlu belajar bahasa Arab. Karena kalau Ibu tidak belajar bahasa Arab, itu repot ayat mutasyabihat itu. Makanya saya belajar bahasa Arab untuk tahu itu. Ini begini nih pemaknaannya. Karena begini syarafnya, begini nahunya. Jadi ketahuan. Dasar pemikirannya di sini, usulnya di sini, usul katanya ini. Dari kata ini berubah menjadi begini. Itu baru. Tapi kalau yang muhkamat tidak perlu, jelas. Dan banyak juga yang muhkamat di Quran. Memang kebanyakan ayat mutasyabihat, perumpamaan. Tetapi lebih banyak juga ayat muhkamat. Caranya bagaimana tuh Pak? Kalau misalnya kan Bapak menyarankan belajar dulu ayat yang tersurat gitu ya, muhkamat. Iya. Terus gimana tuh Pak? Kan saya nggak paham soalnya gitu. Apakah ini syarat ayat muhkamat atau muhkamat? Kalau begini, membedakannya itu kalau Allah tidak bilang perumpamaan atau Allah menyebutkan langsung, maka Ibu pasti bisa. Contoh ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu ayat mutasyabihat Ibu. Itu mesti tahu. Jadi Ibu tidak masuk ke situ. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan dalam kitab. Yang mana dimaksud kita sudah tahu. Iya kan? Kita tahu Ibu. Yang dimaksud pasti kita tahu. Seperti itu. Yang mana yang dimaksud? Yaitu adalah Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia. Kalau petunjuk kan jelas Ibu. Kalau Quran menjadi petunjuk itu kan jelas. Kenapa disebut petunjuk?
Karena di situ ada jalan hidup, the way of life. Kehidupan kita di situ dijelaskan, cara makan, cara minum, semua ada di situ. Cara berpakaian ada semua. Nah, itu kan semua jelas. Seperti itu cara belajar. Tapi ada ini kan Ustadz, ada ayat-ayat yang sebetulnya itu apa ya? Kalau menurut pikiran dangkal kan, oh iya itu nyata, tapi sebetulnya kan itu mensiratkan gitu kan, ada juga tuh. Coba Jadi nanti begini, kalau Ibu. Benar Ibu, kita bisa mensiratkan, tapi tidak perlu masuk ke situ dulu. Kita masuk dulu ke ayat bil ayat yang nyata dulu, yang ayat bil ayat. Jadi pengertiannya yang nyata dulu gitu. Yang nyata dulu Bu, yang jelas di situ ditulis. Misalnya contoh kafir, misalnya kita cari, oh apa sih dimaksud kafir? Ustaz ini bilang ini, oke lah. Tapi di Quran sebenarnya kafir itu yang mana? Siapa yang paling pertama kafir? Contoh aja kafir Bu, siapa yang paling pertama kafir Bu? Fir'aun. Nah, Fir'aun. Kalau ibu, kalau Quran, kalau ibu Fir'aun, kalau di Quran bukan Fir'aun, bukan setan juga. Karena kafir dulu baru dia setan. Setan itu belakangan. Jadi yang paling pertama kafir itu siapa? Adalah iblis. Di mana ayatnya? Surah Al-Baqarah ayat 34. Ketika ibu baca surah Al-Baqarah ayat 34 jelas itu. Allah menyuruh semua malaikat bersujud, termasuk iblis disuruh bersujud. Kemudian iblis menolak. Wa kana minal kafirin. Karena dia menolak, maka dia menjadi kafir. Oh, berarti kalau kita menolak ayat-ayatnya Allah, kita menolak perintahnya Allah, maka disebut kafir. Jadi kafir itu siapa saja orang yang menolak perintah Allah disebut kafir. Makanya para ulama berpendapat bahwa siapa yang tidak sholat maka dia kafir. Kenapa? Karena dia menolak perintah Allah. Tapi bukan hanya sholat Ibu. Semua perintah Allah yang kita tolak namanya kafir. Karena ada iblis saja hanya disuruh sujud penghormatan doang ke Adam dia tolak. Maka dia kafir. Dianggap sombong. Sombong karena dia menolak perintah Allah. Nah, itu mudah-mudah Ibu kita belajar itu dulu. Jadi kalau ada yang cerita kafirin mengkafirkan ini, kita sudah tahu biar aja lah dia ngoceh. Yang jelas Quran bilang begini. Ini yang benar. Seperti itu. Nggak tahu sih Ustadz, tiba-tiba aja saya mentok apa? Kok nyangkut gitu di ayat itu gitu aja kalau sih Ibu saya nyangkut, sih. ya, kalau itu Ibu masalah Zulkarnain kan di situ apa ilmu yang bisa kita dapat Bu di situ? Nah, itu Zulkarnain yang pertama. Saya juga apa? Ya. Tersirat yang pertama bahwa Allah sudah memberikan pengetahuan teknologi yang tinggi kepada Zulkarnain. Kenapa? Saat itu sudah bisa dicairkan tembaga. Bayangkan tembaga sudah mereka temukan. Itu makna dari itu kan tembaga itu kan digali dari tanah itu. Berarti waktu itu sudah ada teknologi yang canggih. Bayangkan di zaman Zulkarnain sudah ada teknologi yang begitu canggih. Sudah bisa ditemukan tembaga tahun berapa itu Zulkarnain? Ustadz maaf. Berarti itu yang disebutkan besi tembaga di situ makna yang sesungguhnya atau tersirat itu? Sesungguhnya bukan tersirat Ibu, sesungguhnya itu. Karena itu kan untuk kenapa? Untuk Al-Hadid bagaimana hubungannya dengan Al-Hadid yang artinya besi? Besi. Itu kan Allah di situ. Jadi begini Bu, ada namanya ayat-ayatnya Allah dia tersurat tadi. Jadi makna itu ada dua Bu. Ada makna lugawi, makna bahasanya, ada makna istilahi. Kalau makna istilahi itu yang Ibu maksudkan tadi yang tersirat terus tidak sesuai dengan arti sesungguhnya. Misalnya Al-Hadid itu besi-besi artinya keras. Artinya dia keras. Tapi ada namanya makna lugawinya. Jadi makna lugawinya dulu yang Ibu ambil. Makna istilahinya nanti. Karena kalau langsung makna istilahi, makna lugawi kita tidak tahu, nanti kita masalah. Makanya makna itu ketika kita buka misalnya Wikipedia,
Iya, makanya kita tahu dulu apa makna arti sebenarnya. Kemudian apa makna arti istilahi. Yang Ibu maksud itu istilahi maksudnya. Tersirat itu juga ada dua, ada lugawi, ada istilahi. Nah itu panjang Ibu kalau itu dibahas. Karena kenapa? Itu menyangkut kepada bahasa. Kita harus kaji bahasanya. Makanya itu biasa jadi perdebatan. Makanya saya tidak masuk di daerah situ. Kenapa? Kasihan orang awam. Itulah ranahnya pesantren, ranahnya kiai-kiai. Biar mereka di situ. Kita yang penting ayat-ayat muhkamat kita selesaikan. Mutasyabihat biar mereka di pesantren dan di kiai-kiai. Kita tinggal terima hasilnya. Tapi kalau makna muhkamat wajib kita tahu. Nah makna muhkamat ini adalah kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya kita disuruh makan. Ikan adalah makanan yang lezat. Itu ada di surah Al-Ma'idah ayat 96. Artinya apa? Kita disuruh makan ikan. Nah, bagaimana teknologi, bagaimana orang mengkaji ini? Para saintis, oh ternyata ikan mengandung protein tinggi. Yang kedua, ikan mengandung lemak tak jenuh ganda yang menyehatkan. Seperti itu. Nah, itulah pelajaran yang tersiratnya, Bu. Yang tersiratnya bagi saintis supaya dia bisa kaji. Oh ikan dikaji tuh, ada ikan tuh disebut apa tuh, ikan untuk apa, untuk ini. Itu dikaji. Seperti itu. Boleh tanya lagi nggak Ustadz? Satu ya, lagi. Boleh, Ibu, silakan. Yang itu saya sering dengar ayat yang Allah menundukkan bahtera gitu untuk kita gitu. Iya. Nah itu kalau menurut Ustadz itu maknanya tersirat apa tersurat gitu? Dua-duanya ada Ibu. Tetapi yang jelas ketika Allah menundukkan bahtera, karena memang bahtera itu bisa kita atur Ibu. Laut itu kita bisa arungi kemana saja, itu artinya Allah menundukkan. Kalau kita tidak bisa masuk ke situ, Allah tidak memberikan ketundukan. Karena dia tundukkan laut itu, maka kita bisa masuk di bawahnya, kita bisa ambil ikannya, kita bisa nikmati, itu namanya dia tundukkan. Apa yang ada di laut tunduk patuh kita ambil. Dia tidak, walaupun dia menolak tidak bisa. Allah memberikan kita cara untuk bisa mengambilnya. Itu namanya tunduk patuh. Itu namanya menundukkan bahtera itu. Kita bisa mengarungi lautan, ya kan? Gitu. Dikasih ombak besar, dikasih lagi pengetahuan manusia untuk bikin kapal lebih bagus. Dibikin lagi misalnya kapal selam dan sebagainya yang bisa tembus. Itu namanya kita dikasih menundukkan. Nah, itu namanya menundukkan. Seperti itu. Ya? Jelas ya. Nah, itu makna sebenar dan makna tersiratnya seperti itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya, yang lain kalau ada yang mau tanya Ustaz. lagi. Iya, silakan Pak Agus. Ini Pak Ustadz, sehubungan dengan tema kita metode 3T, ya. Ini tadi bersinggung Pak Ustadz untuk melatih ya Pak ya, melatih ya. Sehubungan dengan supaya kita punya pemahaman. Nah, melatih itu maksud saya kenapa harus diulangi gitu Pak? Dalam awal itu kan diulang-ulang. Itu maksudnya supaya apa Pak ya, diulang-ulang terus supaya. Iya, itu, Pak. Jadi begini Pak, contoh aja begini. Kalau Bapak misalnya bawa mobil tuh, kalau Bapak belajar tuh di tempat belajar, hanya belajar doang sekali, kira-kira Bapak bisa lincah enggak bawa mobil? Oh ya, enggak bisa. Kapan Bapak bisa lincah bawa mobil? Tidak bisa. Kapan Bapak mahir bawa mobilnya? Setelah Bapak latihan ulang-ulang. Oh, sadar. Kemudian Bapak masuk di medan yang berat, medan yang bagaimana, baru bisa. Sama dengan pembalap. Kalau dia tidak latihan terus, maka dia bisa nggak balapan menang, Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita latihan, Pak, itu akan tersimpan di memori, menjadi satu kebiasaan, menjadi refleks. Makanya ketika kita bawa mobil, Bapak Ibu, itu kita tidak pikirkan lagi kalau ada mobil, harus saya rem nggak, harus saya rem nggak. Enggak. Secara otomatis kita rem, karena sudah tersimpan di memori. Sama Bapak Ibu ketika baca basmalah itu tidak lari lagi pikiran Ibu karena sudah tersimpan di memori. Ketika kita baca basmalah, nikmat Allah yang mengalir, itu kan selalu itu kalau kita latihan. Berarti itu yang keluar. Oh iya. Sama saya bilang tadi dari awal, saya sampaikan bahwa ketika kita sudah terbiasa keluar rumah menuju kantor, setiap hari, satu ketika kita libur,
pada hari misalnya hari Senin tanggal merah, kita keluar, kita ingatnya hari Senin, kita menuju kantor. Lupa bahwa kita libur. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi refleks. Nah, seperti itu latihan itu dilakukan. Sama orang menari, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, kalau orang mau bertanding tuh sepak bola. Kita lihat tuh bagaimana hebatnya Messi, bagaimana hebatnya Ronaldo. Kalau dia nggak latihan, bisa nggak? Nggak bisa. Dia latihan sampai kapan? Sampai dia pensiun. Kalau kita latihan sholat khusus sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Seperti itu, Bapak. Supaya dia menjadi karakter. Sama dia, sepak bola itu. Ketika dia latihan, dia menjadi karakter. Dimanapun dia, dalam kondisi apapun dia siap dipanggil. Karena selalu latihan. Tapi kalau lama nggak latihan, cedera dia kalau dia main. Bayangkan sudah ahli bertahun-tahun aja dia latihan terus. Kenapa? Supaya dia tidak cedera, supaya dia bisa konsisten di permainannya. Sama kita dalam sholat. Makanya saya selalu tekankan latihan, Pak. Latihan. Itu akan memperbaiki pola pikir kita, kesehatan kita. Karena seluruh memori kesehatan dan sebagainya disimpan Allah di otak kanan. Itulah kehebatannya diberikan kepada manusia. Dan otak kanan hanya dibangkitkan dengan latihan terapi. Kalau Bapak Ibu tidak terapi, tidak Pak bisa. Ustadz, refleksnya itu refleks misalnya membaca secara refleks kan sudah terbiasa. Iya. Nah, akhirnya pikiran kemana-mana karena yang itu sudah mengalir begitu saja dengan refleks. Iya, tapi kalau Bapak Ibu refleksnya diatur supaya pikirannya tidak kemana-mana, tidak kemana-mana juga. Karena Bapak Ibu tidak pernah atur refleks Bapak baca Fatihah, bahwa kalau saya baca Fatihah pikiran saya tidak kemana-mana, tidak pernah diatur refleksnya. Itu dibiarkan ngambang, sehingga karena dibiarkan ngambang refleks Fatihah pikirannya kemana-mana. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu atur refleksnya, misalnya basmalah itu pasti ke nikmat yang mengalir dalam diri kita yang terasa, maka ketika triggernya basmalah kita baca atau bismillahirrahmanirrahim, itu pasti terasa itu bahwa mengalir nikmatnya Allah, pikiran kita pasti ke situ, nggak mungkin lari. Kalaupun lari sedikit karena namanya ada setan, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, setan itu hanya mengganggu kita kalau kita sudah khusyuk. Kalau kita tidak khusyuk, kata saya tidak perlu ganggu karena teman saya. Kata setan, orang yang tidak khusyuk tidak perlu saya ganggu karena memang sudah teman saya. Sama kalau Bapak Ibu ke tempat prostitusi, di sana tidak ada lagi setan yang mengganggu. Karena semua sudah jadi setan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ini saya Nana Ustadz dari Batu. Ya, terima kasih, jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz. Iblis itu kan laknatullah, doanya cepat dikabulkan Allah, gitu ya Ustadz. Terus, tapi tidak mungkin kan kita menjadi pengikutnya hanya karena supaya doa-doanya kita dikabulkan. Nah, kami mohon arahan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita baca, mungkin surat apa, mungkin urut-urutannya selain kita harus taubat dulu ya Ustadz ya. Mungkin Al-Ikhlas, Al-Fatihah, atau mungkin surat apa, mungkin doa hajat atau apa yang kira-kira kita lakukan gitu, urut-urutannya sehingga kita punya pedoman, karena kita kan dari hari ke hari kan ingin ada progres terus ilmu ini, apalagi dari Ustadz yang luar biasa ini. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu. Jadi kalau Ibu Ibu Nana tidak mau ikuti. Tapi banyak Bu yang ikuti, nyatanya banyak yang cari pesugihan tuh. Ibu kalau ke Ratu Pantai Selatan, ke Gunung Kawi, penuh tuh orang Bu, tidak pernah kurang. Ya kan? Bu Nana? Iya Ustadz. Iya, banyak. Kami bukan juga tidak. jelas. Banyak tuh, tapi ya kita insya Allah tidak. Tapi banyak di Makassar pun banyak yang seperti itu. Banyak, apalagi yang di pasar-pasar itu banyak sekali yang cari pesugihan, Bu. Pedagang-pedagang itu. Ya, jadi bagaimana caranya terhindar? Kita harus tahu dulu kerja iblis. Makanya sistem iblis itu kita harus pelajari dulu.
Apa sistemnya iblis? Sistemnya iblis pertama adalah jumlah iblis dalam diri kita berapa, Bu Nana? 5. 5. 5, ya 5. Pertama dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dari dalam hati. Disudurin nas. 5. Atas bawah tidak ada tuh. Nah 5 itu. Nah, Dari dalam diri kita. 5 lawan 1. Bisa menang nggak? Nggak bisa. Caranya apa? Maka Allah mengajarkan kita di surah Al-Imran. Ayat 2. Iya, Al-Imran itu. Di surah Al-Imran, Ibu buka, sudah bisa? Iya, bentar. Sudah bisa, Bu? Al-Imran. Al-Imran ayat berapa, Pak? Ayat 200. 204, Bu. Sorry, bukan Al-Imran. Salah. Bukan. Kenapa saya lupa ya? Kalau umur begini biasa lupa. Nanti saya ingat, Bu. Biasanya saya ingat. Yang jelas dia 204 tuh ayatnya. Cuman surahnya nanti saya ingat lagi. Dia itu, Bu, di situ Allah berfirman bahwa kalau kita diganggu setan, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah. Iya. Jadi apa yang harus dibaca adalah ta'awuz. Surah Al-A'raf ayat 200, Ibu. Surat 7 ayat 200. Surat 7. Bukan Al-Imran. Al-A'raf ayat 200. Sudah dibuka, Ibu? Ya, Al-A'raf ayat 200. Bisa dibaca, Ibu? Dibaca? Al-A'raf surat 7, surah ke-7. Ayat 200. 200, Ibu. 200. Ada yang saya nemukan. Sudah ketemu, Pak. Ya, Sudah, silakan dibaca, Ibu. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Berarti ta'awuz. Apa ya? Ta'awuz. Kapan mulai dibaca, Ibu? Kapan mulai setan menggoda, Ibu? Kapan tuh? Kapan setan menggoda, Bapak Ibu? Setiap saat. Sejak bangun tidur. Sejak bangun tidur. Kenapa sejak bangun tidur, Bapak Ibu? Ini di Quran ada, Ibu. Nah, ini makna tersirat nih tadi, Ibu Stuti di sana. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa di setiap keinginan para nabi, iblis pun memasukkan keinginannya. Jadi iblis itu masuk di setiap keinginan. Kita mau minum ada iblis, kita mau makan ada iblis. Makanya kalau kita mau minum, mau makan disuruh baca apa itu? Disuruh berdoa. Terutama kita baca ta'awuz dulu, baru baca doanya. Apa? Kita mohon perlindungan. Kapan iblis mulai menggoda? Di setiap keinginan. Nah, kapan mulai orang punya keinginan, Ibu? Sejak bangun tidur. Bangun tidur ku terus mandi. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur itu. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, Ibu. Jadi sejak bangun tidur itulah kita mulai ta'awuz tuh. Sampai tidur kita ta'awuz terus. Jangan lupa terus ta'awuz. Mohon perlindungan kepada Allah tuh. Supaya apa? Supaya kita tidak diganggu setan. Tapi bukan hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Tetapi betul-betul menghayati itu ta'awuz itu. Kan ta'awuz itu ada juga ininya, Ibu ya. Ada apa namanya? Terapinya. Terapi perlindungan. Terapi perlindungan. Terapi perlindungan. Kalau kita sudah baca ta'awuz masuk terapi perlindungan, insya Allah setan akan terblok. Seperti itu. Jadi sudah lengkap tuh di terapi sholat itu. Tinggal kita laksanakan. Kita bersyukur ada Pak Lukman Hakim tuh.
membuat Terima metode kasih. itu, diberikan oleh Allah pengetahuan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan, rugi, sangat rugi Bapak Ibu. Sudah ada. Karena begini, di akhirat nanti itu Allah tidak akan menghukum kita kalau tidak tahu. Tapi Allah akan menghukum kita kalau kita tidak kita sudah belajar. tahu dan Bukan tidak kalau kita tidak belajar, melaksanakannya, Pak. Ibu. Itu lebih-lebih lagi, itu sudah fasik, Bu. Allah akan menghukum kita kalau kita tidak belajar. Misalnya nih saya tidak tahu, tapi tidak mau belajar, dihukum kita. Makanya kita perlu belajar supaya tidak dihukum. Kalau Bapak Ibu baca Al-Mulk, di situ di Al-Mulk itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tagadu tamayyasu minal ghaib. Di situ Allah berfirman bahwa neraka itu sangat murka sekali, sangat marah sekali, meledak-ledak dia ketika ada orang dimasukkan. Kata neraka, sudah pernahkah ada orang yang datang memberikan peringatan? Kata dia, sudah, tapi saya dustakan. Nah, itu masalah. Sudah ada Al-Quran, sudah ada nabinya, tapi didustakan. Hanya dibaca Arabnya doang, tidak pernah dilaksanakan. Sama dengan ibu resep tuh. Resep-resep ibu pelajari, semua resep dipelajari, nggak pernah bikin kue. Tidak jadi-jadi kuenya. Nggak bikin-bikin ya Pak. Parodian, iya nggak bikin-bikin. Parodian sampai jam berapa kita ini? Udah selesai? Ya. Terima kasih Ustadz. Udah lewat ini ya dari sebentar. Udah lewat ya, baik. Jazakallah khair Pak Ustadz. Sebelum saya sampaikan, Pardian perlu saya sampaikan teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Itu datang saya pribadi selaku manusia yang penuh hilaf, penuh salah. Tentu namanya manusia tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Saya mohon maaf. Biasa kita terlepas ya. Tetapi tentu kebenaran yang hak hanya datang dari Allah. Apa yang baik diambil, yang tidak baik dibuang saja. Ya, dan jangan disimpan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya perlu sampaikan bahwa masih banyak yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan infak, berkaitan dengan puasa, banyak hal yang masih perlu diketahui Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu Allah mempertemukan kita dan insya Allah semua yang ada di Zoom meeting ini diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin. Hindarkan dari virus corona. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum saya tutup supaya kita diselamatkan oleh Allah dari apapun bencana yang akan kita alami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa tim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami mengaku ya Allah bahwa kami ini banyak melakukan perbuatan dosa. Amin. Dosa yang kami tidak sengaja, yang kami sengaja ya Allah. Dosa kepada kedua orang tua kami, kepada orang lain, kepada saudara kami, kepada istri kami, suami, anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Kami banyak menganiaya diri ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Selamatkan kami dari siksa dan adab Engkau yang sangat. Amin. Ya Allah, berilah kami kesempatan dan kemampuan untuk memperbaiki diri. Kami yakin Engkau Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang, lagi Maha Penerima taubat. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pelindung ya Allah. Satu-satunya tempat kami mohon perlindungan, mohon kesehatan. Engkau lah yang menyembuhkan jika kami sakit ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Penyakit saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini berada di rumah sakit ya Allah, maupun yang karantina mandiri, terutama dari COVID-19 ini ya Allah. Hindarkan kami ya Allah, hindarkan kami dari COVID-19 ini ya Allah, dan hindarkan seluruh saudara-saudara kami, keluarga kami, kerabat kami, dan semua yang ada di Zoom meeting ini ya Allah. Allah ya Tuhan kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Kami banyak berdosa kepadanya ya Allah. Kami banyak berdosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa balas kebaikan-kebaikannya ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa memohonkan doa untuk ya Allah. Doakan ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Terima amal ibadahnya ya Allah, selamatkan dia di dunia sampai di Amin ya akhirat. Allah. Ya Allah ya Tuhan kami banyak meminta orang tua kami ya Allah. Kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya Allah. Maafkan kami Allah, maafkan kami, maafkan kedua orang tua kami. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkan rezekimu kepada kami, rezeki yang halalan thayyibatan wa barakatuh. Kami ini fakir ya Allah, kami fakir akan harta, fakir akan ilmu ya Allah. Limpahkan pengetahuan kepada kami ya Allah, agar kami tidak tersesat di dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Ya Allah ya Tuhan Amin. kami, jangan kau alfakan kami dari mengingat Engkau ya Allah. Limpahkan kesabaran kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersabar ya Allah, senantiasa hanya menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, dunia akhirat, anak cucu kami, keturunan-keturunan kami, istri suami kami ya Allah. Orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya Engkau tempat kami meminta, satu-satunya Allah tempat kami mengharap, tempat kami yang bergantung ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Ya Allah. Halo. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Amin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudian, saya kembalikan ke Pak. Insya Allah nanti, Insya Allah kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf dan batin. Untuk kelanjutannya, mungkin mengingatkan untuk minggu depan, Insya Allah hari Kamis tanggal 14 itu akan diisi oleh Pak Ustadz Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Muhammad Rifai. Insya Allah isinya temanya memahami qada dan qadar dan takdir dalam paham ahli sunnah jamaah. Insya Allah tanggal 14 Januari. Monggo nanti bergabung lagi. Dan sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma rahamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما